ada orang hidup, ada orang mati. Okay. Ya. Orang mati pada umumnya adalah nyawanya lepas. Orang hidup pada umumnya nyawanya masih ada. Tapi banyak orang yang masih hidup tapi hatinya dan perasaannya mati. Ya. Ada yang hidupnya ini mati dalam arti sakit, dalam arti nggak berdaya, tapi perasaannya ini masih ada. Hidup. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa keturunan inilah yang ahli ini, yang tempatnya nanti di sini, yaitu namanya orang hidup tapi mati. Kita urip ning bosok, gitu loh. Apakah Tuhan itu hanya memilih orang-orang keturunan itu? Wah, Tuhan itu maha segalanya. Nah, kalau Tuhan itu memilih keturunan-keturunan itu, untuk apa Tuhan menciptakan dari negara per negara ini, dari berbangsa-bangsa ini? Apakah Tuhan juga nggak dosa? Kalau dia hanya memilih keturunan ini, yang ini adalah sudah dicap akan ahli surga. Gitu. Ini yang dosa manusia, apakah Tuhannya? Pertanyaannya. Dan dia selalu memuliakan nasabnya. Apakah orang lain ini nggak boleh mulia di dunia ini kecuali dia? Kalau dia itu mulia, kenapa kelelar-kelelar di sini? Kok gak segera pulang ke negaranya sana? Kok dia mau hidup di negara orang-orang yang tidak mulia ini? Kok gembar-gembor di sini itu mau apa? Maka orang-orang seperti ini perlu disingkirkan dari negara ini supaya negara ini nyaman. Gitu. Karena nggak manfaati. Ini loh. Apakah dia pernah mengenang jasa-jasa orang yang memerdekakan negara ini? Apakah mbah-mbahnya, buyut-buyutnya juga ada yang mau berjuang melawan penjajah waktu itu? Kok dia tiba-tiba hidup di sini, negara yang sudah tentram, maka dikacaukan dengan satu golongan? Makanya kita kalau sudah menghadapi seperti itu, mari kita bersatu, singkirkan orang-orang seperti itu di muka bumi ini. Kalau perlu kembalikan ke negaranya, coba. Aku pengen makan kerikil di sana. Gitu loh. Ada pula yang saya tuh mendengarkan sampai begini. Yang ngomong ini orang Jawa, orang Nusantara ini. Katanya duluan mana orang Jawa dengan orang Arab? Di situ dijawab duluan orang Arab. Pakai cerita mana kalau di Jawa ini diawali dari orang Arab? Membuka kitab Jawa apa? Ini anak kebangetan. Jadi dia itu nggak yakin bahwa dia itu keturunan Jawa itu nggak yakin. Dari dia itu ngeklaim dirinya keturunan Arab. Lah kalau keturunan Arab ya minggatorono, nggak usah di sini. Makanya dikira hanya dia yang berani ngomong. Hanya dia yang pantas keluar-keluar gebar-gebar menyampaikan kebenaran. Saya juga punya hak untuk menyampaikan kebenaran. Karena sebelum ajaran-ajaran itu datang, kita sudah mempunyai ajaran Jawa yang adiluhung, yang etipeni, yang sopan santun, yang mempunyai tata krama. Coba, cara penyampaiannya sudah mencerminkan bahwa itu orang koplak. Masa menyampaikan kebenaran kok dengan ngotot-ngotot, dengan mendelik-mendelik, dengan menuding-nuding, bahkan mengkafir-kafirkan orang. Apalagi dia itu duriah atau keturunan orang yang disegani di seluruh dunia. Apakah pimpinannya dulu seperti itu? Kira-kira? Ya nggak tahu lagi loh. Kalau memang agama yang diikuti itu dulu hasil dari bengok-bengok atau memusuhi orang itu, nggak tahu saya. Ya, maka sampai sekarang menghasilkan orang yang apa yang ngarani frontal, ya. Orang yang arogan. Apakah seperti itu toh dulu kok sampai di saat dibawa ke sini juga melahirkan orang-orang yang seperti itu loh. Kok belum ada toh Jawa itu mengajarkan adiga, ngadigu, ngadiguno. Kok nggak ada orang-orang yang memegang dengan kapitan Jawa. Di mana saja orang itu paham tentang rasa, selalu mengedepankan sopan santun, tata krama, hati-hati, nastoto, nastiti, hangati-hati dalam mengolah lati. Dalam mengolah lati. Ya, mengolah lati itu lidah.
Karena setajam pedang masih tajam lidah kita. Gitu loh. Nah, daripada setiap mengeluarkan statement membuat kacau, setiap mengeluarkan statement menjadi kontroversi. Bangsa ini bangsa yang damai. Bangsa ini bangsa yang menjadi panutan semua negara. Dan dia hidup di bangsa ini, di negara ini. Tapi kalau sudah keterlaluan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Karena kita hidup di negara-negara kita sendiri. Kita mempunyai kapitayan sendiri. Untuk apa mengadopsi kapitayan orang lain? Maka orang-orang seperti itu sebenarnya nggak pantas hidup di negara ini. Walaupun dia mengatakan atau berlandaskan agama dan lain sebagainya. Untuk apa kalau menyebarkan agama hanya membuat kuping kita panas? Untuk pikiran kita itu selalu dongkol, mangkel. Mendingan orang yang tidak beragama, mendingan di sini orang-orang minum toa itu coba rukune. Saling memberi, saling menghormati daripada orang-orang seperti itu. Coba apa ada orang-orang minum tua itu di saat temannya datang punya air rokok, taruh di saku supaya enggak dia. Enggak, kalau orang-orang minum tua itu teman datang ngerokok ya. Coba begitu dermanya, begitu menghargainya dengan teman-temannya. Lihatnya orang minum tua itu orang bujat, orang rusak itu. Apakah dia pernah minum tua? Apakah dia pernah mendem kira-kira? Kok terus ngeklaim seperti itu? Mendem dulu baru kamu itu ngomong bujat, ngomong rusak, ngomong karam. Kamu nggak pernah mendem, nggak pernah apa kok ngomong karam. Orang-orang yang mendem bisa ditata krama, bisa disopan santun kok. Nah, mungkin orang-orang seperti itulah orang-orang yang mendem dengan agama, orang yang tidak tahu dengan Tuhannya. Gitu. Karena dia merasa mempunyai Tuhan, tapi dia lupa kalau dia itu milik Tuhan. Nah, ini yang terakhir gitu. Nah, ya. Saya juga agak ya miris gitu kan. Kadang apapun yang saya cari gitu, saya gali tentang Nusantara ini gitu kan, orang-orang terdahulu yang mempunyai akhlak yang tinggi gitu. Mungkin entah di mana kabar beritanya ketika zaman dulu Nusantara itu tidak mempunyai peradaban dan akhlaknya itu katakanlah manusia makan manusia itu kanibal. Terus ada salah satu cerita juga bahwa di sini tuh tanah larang, maksudnya tanah larang itu ya di sini larang ditempati lah, jangan ditempati dan lain-lain, sebelum adanya mungkin sangkut pautnya orang luar lah katakanlah seperti itu. Enggak, kadang mirisnya itu kok sampai segitunya gitu kan, kita yang mempunyai peradaban tinggi dan adabnya luhur itu tuh dihancurkan dengan pemahaman-pemahaman baru gitu. Apakah emang tujuannya itu untuk mengakuisisi tanah yang gemah ripah Loh Jinawi, atau emang dikatakan membawa kebenaran? Begini, kita mengenal Amerika. Ya, di saat kita mengenal Amerika, kalaupun kita mau ke Amerika, kan kita belajar tentang Amerika dulu. Ya paling tidak itu tempat-tempat yang indah. Yang dibicarakan. Kalau di Amerika nanti ada tempat indah seperti ini, tempat-tempat seperti ini, dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, setelah datang ke sana, beneran kita tahu yang dimaksud tempat-tempat indah itu. Setelah kita tahu tempat-tempat indah itu, apa yang terjadi? Kenapa gak di negara saya? Kan begitu. Akhirnya supaya orang-orang sana itu nantinya dia itu juga malu mengakui keindahan, dan supaya tidak mempercayai keindahan di alam itu, bagaimana caranya? Dia yakin kalau tempat itu tempat indah, tapi dia ngomong tempat jelek. Supaya apa? Ya kalau kita mampu, ya kita beli tempat jelek itu, supaya orang itu nggak memiliki tempat baik. Nah, persis sama di Nusantara ini. Bahkan sampai
rakyatnya pun diracuni. Tanah yang sebenarnya loh jinawi, gemaripah dan sebagainya dianggap tanah larangan. Ya, kita sudah bangsa yang beradab, kita sudah bangsa yang beragama, seolah-olah kita itu keturunan jin. Nah, leluhur kita dari jin. Seperti itu. Nah, dengan mengatakan jin seperti karena jin itu menentang dengan Tuhan, berarti orang-orang Jawa itu orang yang gak bertuhan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, banyak mana tempat-tempat ibadah di sana dengan tempat-tempat ibadah di sini? Gitu loh. Kita nggak usah membicarakan tentang agama. Tempat ibadah saja banyak mana di sana dengan di sini waktu itu. Bahkan sana belum ada, sini sudah banyak tempat-tempat ibadah. Contohnya candi-candi itu dengan penemuan tahun sekian itu perkiraan. Tapi yang sebenarnya mungkin ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi. Mungkin seperti itu. Nah, makanya kita itu sebagai bangsa yang mempunyai peradaban yang luar biasa, kita nggak usah gubris kata-kata orang seperti itu. Kita nggak usah hiraukan. Tapi namanya orang iri, dengki, serai itu tadi, ya terus anak-anak cucu kita dicekoi dengan cerita-cerita orang luar, cerita kita sendiri yang sebenarnya juga banyak mengajarkan tentang kebaikan. Ditutup-tutuplah supaya anak cucu kita itu nggak mengenang jasa-jasa para leluhur masa lalu pendiri bangsa ini dan pengajar peradaban itu. Bahkan sampai tega-teganya Sabdo Palono Genggong ada yang mengatakan itu ratunya jin di tanah Jawa. Ini lah kurang ajar. Gitu loh. Bukannya agama datang di sini itu untuk menyamakan persepsi dengan Sabdo Palono Genggong. Kan saling sharing. Bahkan di perdebatan Sabdo Palono Genggong ternyata di situ Sabdo Palono Genggong lah yang menang tentang perdebatan itu. Karena yang satu mengakui tentang Tuhan tidak mengetahui, kalau Sabdo Palono Genggong begitu mengakui Tuhan, dia bisa mengejawantahkan. Ini ceritanya panjang kalau mau diurai. Tapi cerita itu dihapus. Seolah-olah Sabdo Palono Genggong kalah dengan orang yang datang untuk menciarkan agama itu. Dimanipulasi. Iya. Kalau memang menang, di manakah dia mati dikubur? Bukannya itu petilasan, bukan kuburan mereka. Karena ingat, tanah Jawa itu tanah gung liwang liwung. Jalmo moro jalmo mati, satru moro juga satru itu akan mati. Gitu loh. Namanya gung liwang liwung itu nggak sembarangan orang bisa datang ke sini. Kalau nggak orang linuweh, kalau nggak orang bertasawuf tinggi, nggak akan bisa. Jalmo moro jalmo mati, artinya manusia kalau sembarangan di sini nggak akan lama hidupnya. Apalagi di sini perbuatan curang, satru moro, maka satru itu juga akan mati. Bukannya sudah banyak orang-orang yang menghujat Nusantara ini yang sudah mati belum pada saatnya? Masih kurang contoh. Apakah itu bukan termasuk orang-orang duriyah itu? Orang-orang keturunan itu? Apa masih kurang contoh-contoh seperti itu? Di mana di sini yang lagi vokal-vokalnya dia menyampaikan katanya kebenaran, yang di situ isinya adalah hujatan, ancaman, fitnah. Nggak lama lagi gelerak mati. Nah, kalau mau mencari jalan mati, nggak usah ngono toh. Gitu ya. Belum tahu cerita tentang Nusantara itu nggak usah kemenyek, ya, nggak usah bengak-bengok, nggak usah menghujat-hujat orang sini. Bahkan orang-orang sini yang pintar dianggap saya lebih baik satu keturunan dari sana walaupun itu orang jelek. Inilah apa jenenge itu? Pembelaan sepihak, apa itu namanya? Kan begitu. Ini kalau didengarkan orang-orang yang waras, mungkin berontak, tapi orang-orang yang sudah mati akalnya, iya, akhirnya mau nggak mau ya menghormati orang-orang itu. Nah sudah tahu orang koplak kok kamu hormati, kok kamu ikuti. Mbok kira leluhurmu itu nggak ada orang yang sepandai itu. Mbok kira leluhurmu orang bodoh, kok sampai kamu mengikuti orang-orang yang model potongannya ngono kuwi.
gitu loh. Ya kadang kan kan bisa sendiri itu selalu tolak ilmu lah katakanlah. Iya. Dengan teman-teman yang di luar sana ketika berbicara tentang negaranya sendiri gitu. Iya. Anehnya gini, katakanlah yang di Polandia kan Iya. punya teman di sana, kita yang ngobrol gitu kan, apakah ada gitu obrolan di sana tuh tentang kebanggaannya dalam diri gitu kan, dalam negerinya. Mereka itu dengan percaya diri, dengan tahu diri bahwa saya yakin orang tua dulu itu orang yang luhur gitu dengan pengetahuannya gitu kan. Tapi beda dengan Nusantara gitu. Bisa ketika berdiskusi dengan teman bahwa yang saya sampaikan itu hal untuk mengharumkan nama baik Nusantara gitu, negeri bumi pertiwi gitu kan. Tapi kok dia itu malah menjelekannya gitu dan mengagungkannya yang dari luar. Ya. Itu gimana ya, miris aja gitu kan. Ya itu kalau saya menilainya itu pesanan. Dengan dia menjelek-jelekan negaranya sendiri, dengan merendah-rendahkan martabat bangsanya sendiri, karena dia juga dihidupi oleh pemfitnah dan pengkhianat itu. Sudah pasti, atau dia itu mendapatkan keberhasilan dari cara menghujat itu. Nutrisi dari sana. Makanya kalau kita membicarakan tentang Tuhan, orang yang bertuhan akan negaranya makmur. Pertanyaannya gini, di negara Cina itu terkenal negara apa toh? Komunis toh? Katanya. Bukannya orang-orang Cina yang selalu berhasil dalam penciptaan apa saja. Nah, orang-orang yang seperti itu pernah menciptakan apa? Coba. Apa yang bisa diambil manfaat dari mereka? Mau tiap hari keberhasilan mereka cuma kumpul-kumpul, makan-makan cuma itu aja. Nah, kalau orang-orang yang dianggap orang yang tidak pernah mempunyai Tuhan, keberhasilannya, manfaatnya bukan di negaranya mereka sendiri, tapi di berbagai negara, menikmati tentang manfaat dari orang-orang itu. Coba, kalau mikir, makanya eling lan waspada itu benar. Ya di situ sih mirisnya gitu mah. Kadang kok orang lain itu bangga dengan apa yang dia miliki gitu kan, sedangkan di sini yang dia miliki itu dijelekan. Tapi ya gitu. Makanya gitu. Sekarang gini, ya wewangsane para pinter atau pembicaraan orang-orang terdahulu sebelum kejadian sudah diramalkan, dan itu pasti akan terjadi. Pada suatu saat, saya tidak membicarakan bulan, tidak membicarakan tahun, dan ini akan terjadi. Ada pepatah mengatakan ela elo, Cina londo kari sak judo, wong Jawa isih separuh. Dan ini pasti akan terjadi. Maka waspadalah bagi orang-orang yang sekarang tuh lagi ngumbar hawa nafsu, orang-orang yang masih merasa benar sendiri, dan orang-orang yang masih merasa bertuhan. Suatu saat kamu akan kembali ke asal mula ajaran yang kamu bawa itu akan tidak terpakai lagi di Nusantara ini. Itu pasti. Karena yang dimaksud Cina londo itu hanya sebagai simbolik. Iya, sepertinya simbolik. Artinya itu orang-orang luar yang berbuat tidak benar di sini. Nanti tinggal satu jodoh, yaitu orang-orang yang paham tentang peradaban atau budaya Jawa atau budaya Nusantara ini. Orang yang selalu tidak sepaham akan kembali, kalau enggak itu akan mati di Nusantara ini dengan sangat mengenaskan. Pasti akan terjadi itu. Tapi saya nggak berani menyebutkan bulan dan tahunnya. Ya. Karena itu sudah jangkane jagat. Orang Jawa kalau memprediksi nggak pernah meleset. Orang Jawa tidak kalah dengan kitab-kitab orang luar. Mana kitab yang berani menandingi dengan kitabnya Sri Aji Jayabaya? Dan setiap apa yang dibicarakan itu terjadi. Coba. Di antaranya adalah ela elo itu.
Elek-elek. Ya, Cina londo kari sak judo, wong Jawa isih utuh separo. Yaitu orang-orang yang masih ngugemi budaya dan tatanan. Bagi orang-orang Jawa sendiri yang sudah tidak ngugemi, tidak mengikuti budaya Jawa, ya akan tergilas juga. Maka masih separuh. Gitu. Ya sebenarnya bukan menakut-nakuti, tapi itu akan terjadi. Makanya orang-orang Jawa yang lagi keblinger, ayo sadarlah, ayo elinglah dan waspodolah. Gitu. Selagi kamu masih makan di bumi Nusantara ini, selagi kamu masih minum air di Nusantara, selagi kamu masih memijakkan kakimu di Nusantara, jangan sekali-kali kamu menjelek-jelekan Nusantaramu ini. Jangan sekali-kali kamu menjelek-jelekan tentang kepribadianmu atau jati dirimu. Kalau kamu nggak mau pada akhirnya terlindas dan akan hangus hilang di telan bumi ini. Itu. Ya, Mah, kita cukupkan dulu pertemuan kali Ya. ini. Matur suwun sangat itu, Mah. Oke. Ya, mari kita cukupkan sampai sekian dan kita selalu berdoa saudara-saudara kita di mana saja, bahkan keluarga kita, bangsa kita, Nusantara kita selalu selamat dari ancaman-ancaman orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang selalu menebarkan kebohongan di sini, dan Nusantara semoga terlindungi selamanya dan selalu jaya anjayang bawono. Maka salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu kang pinanggih. Rahayu.